Selamat pagi adik-adik kelas besar. Kak Fando senang sekali dapat bertemu dan menyapa adik-adik dalam ibadah pada pagi hari ini. Bagaimana dengan persiapan menghadapi kelas dan teman-teman yang baru? Tentunya adik-adik semangat ya menyambut kelas dan teman-teman yang baru. Mari adik-adik kita awali ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat pembuka yang diambil dari Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal hingga akhir agar kebaktian hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita harus mengucap syukur senantiasa, karena Tuhan sudah menyertai kita semua sepanjang hari. Adik-adik sudah dipimpin Tuhan selama di kelas yang lalu, dan sekarang adik-adik sudah naik ke kelas yang lebih tinggi. Mari kita menyambut dengan sukacita penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Adik-adik tentunya masih ingat kan firman Tuhan minggu lalu dan sebelumnya? Ya, firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Tuhan Allah menciptakan alam dan segala isinya juga manusia. Hari ini kita masih mau mendengar firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga ciptaan Tuhan dan mengapa kita harus menjaganya. Mari adik-adik, kita menyiapkan hati, telinga, dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi anak-anak kelas besar semuanya. Selamat memasuki tahun ajaran baru ya, bagi yang sudah masuk sekolah. Buat kalian yang belum masuk sekolah atau baru masuk besok hari, apakah kalian sudah menyiapkan semuanya untuk memasuki kelas yang baru? Harusnya sih sudah siap ya. Yuk, saat ini kita juga mau menyiapkan hati kita, telinga kita, dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-8 sampai 17. Mari anak-anak kita menyimaknya bersama-sama. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush.
Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Anak-anak, cerita yang disampaikan dalam kitab Kejadian yang baru saja kita baca tadi sungguh indah ya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah, yaitu Taman Eden. Ada sungai di sebelah kanan dan kiri, pepohonan di sekitarnya, belum lagi hewan-hewan yang diciptakan Tuhan. Anak-anak pasti senang jika mempunyai tempat tinggal seperti itu. Sejuk dan ramai oleh kicau burung dan hewan lainnya. 2 minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Allah menciptakan alam dan isinya dengan amat baik. Sehingga ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah, segala kebutuhan Adam dan Hawa sudah disediakan. Ada bermacam-macam tanaman yang bisa mereka olah untuk menjadi makanan. Semua telah diberikan Tuhan untuk Adam dan Hawa. Dan mereka juga diberi tugas oleh Tuhan supaya semua yang telah diciptakan oleh Tuhan harus dijaga dan diolah agar Adam dan Hawa bisa memperoleh hasilnya. Tuhan Allah memberikan perintah agar Adam dan Hawa memelihara, mengolah, dan menjaga Taman Eden agar mereka bisa membuat tempat tinggal, bisa makan dari hasil biji-bijian, dan hewan-hewan juga dapat dipelihara dan dijaga. Adam dan Hawa diberi tanggung jawab oleh Tuhan Allah agar semua yang diciptakan Allah tetap terjaga dan baik. Jadi, siapa yang menjadi pemilik alam dan isinya? Ya, yang menjadi pemilik alam dan isinya adalah Allah, Tuhan kita. Adam dan Hawa adalah pemelihara ciptaan Allah. Adam dan Hawa diberi tugas dan tanggung jawab agar Taman Eden dan seluruh isinya tetap terpelihara dengan baik. Kalau Taman Eden terpelihara dengan baik, siapa yang diuntungkan? Atau untuk siapakah Taman Eden itu? Ya, tentu saja untuk Adam dan Hawa juga. Kalau tumbuhan di Taman Eden subur dan menghasilkan, maka Adam dan Hawa bisa makan dari hasil kebun mereka. Apakah Taman Eden itu masih ada sampai sekarang? Tentunya masih ada. Taman Eden adalah bumi atau tempat tinggal yang kita tempati sekarang ini. Tuhan Allah menempatkan kita semua di bumi seperti Tuhan menempatkan Adam dan Hawa dahulu. Dan tugas memelihara serta menjaga bumi ini diteruskan kepada kita. Sekarang kita semua yang tinggal di bumi ini mempunyai tugas yang sama. Siapapun kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara bumi. Karena bumi ini tempat tinggal kita. Dari bumilah kita mendapatkan makanan. Kita bisa menanam sayuran, buah-buahan,
kita bisa beternak ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Di bumi inilah kita bisa melakukan itu semua. Semua kita lakukan agar kita bisa mendapatkan hasil yang bisa kita makan. Bumi itu seumpama rumah yang kita tempati. Mau nggak kalian tidur di kamar yang kotor? Sampah di mana-mana. Tentunya kalian semua ingin tempat tinggal kalian, rumah kalian rapi, nyaman, bersih, meskipun bukan rumah yang mewah. Setiap anggota di dalam rumah mempunyai tanggung jawab untuk membuat rumah menjadi tempat tinggal yang layak untuk dihuni. Membersihkan rumah, mencuci piring, menyapu, bukan hanya tugas mama, papa, atau mbak yang di rumah. Kita semua juga mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kebersihan rumah kita. Nah, anak-anak, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan bumi yang kita tempati menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang yang tinggal di bumi ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Mulailah dengan hal yang kecil dan lingkungan terdekat. Misalnya saja, kita bisa belajar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mulailah kita memisahkan jenis-jenis sampah. Kita mulai belajar menanam sayuran di rumah juga bisa. Jika kalian mau ambil bagian dalam memelihara alam, maka alam pun pasti akan memberikan hasil kepada kita. Jika sekitar kita bersih, maka tidak akan ada lalat yang membawa penyakit. Jika sekitar kita banyak pepohonan, maka kita akan mendapat udara yang segar. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa menjaga dan memelihara lingkungan kita. Pagi yang cerah, aku memutuskan untuk melihat tanaman-tanamanku. Sudah lama sekali rasanya aku tidak memberi pupuk. Loh, ada truk sampah. Ada tulisan, "Yuk pilah sampah." Aku story dulu deh, kayaknya lucu juga. Tapi sebentar, ada sesuatu yang menarik. Tahukah Sobat Hijau, dengan melakukan pemilahan sampah, ada banyak manfaatnya loh. Di antaranya, pertama, dengan melakukan pemilahan sampah, maka akan mengurangi timbulan sampah. Kedua, sampah yang sudah dipilah dapat bernilai ekonomi karena dapat disetorkan kepada bank sampah atau pengepul. Ketiga, memudahkan proses daur ulang. Baiklah, aku akan mulai memilah sampah. Aku akan menggunakan 5 buah kardus sebagai wadah untuk memilah sampah. Tempat sampah pertama akan aku buat untuk sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun kering. Tempat sampah kedua untuk sampah guna ulang seperti botol kaca atau plastik dan kaleng makanan atau minuman. Tempat sampah ketiga adalah sampah daur ulang untuk kardus, koran bekas, wadah makanan karton, dan karton minuman. Tempat sampah keempat, sampah B3 untuk baterai bekas, aerosol atau racun serangga, lampu yang sudah rusak, dan batu baterai. Terakhir untuk residu, seperti popok bayi, puntung rokok, dan sampah lainnya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jenis sampah yang ada. Wah, ternyata semudah ini memilah sampah sendiri.
Yuk kita mulai pilah sampah dari rumah. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mari anak-anak, kita belajar untuk memelihara dan menyayangi alam. Karena sesungguhnya kita bukanlah pemilik, tetapi kita adalah penghuni bumi yang diberikan keistimewaan bisa menikmati alam dan isinya. Dan kita adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memeliharanya. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kejadian 2 ayat ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekali lagi ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Diciptakannya aneka tumbuhan dan binatang-binatang, semuanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Saat ini, kita mau kembali mengucapkan terima kasih kepada Tuhan sambil membawa persembahan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita agar kita menjaga alam ciptaannya. Tugas kita semua untuk menjaga alam ini. Kita bisa memulainya dari rumah loh. Mulailah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memisahkan jenis-jenis sampah. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu
Anak-anak, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kami dengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan untuk terus menjadi anak yang bertanggung jawab. Kami mau mengasihi alam ini. Kami mau belajar untuk membuang sampah pada tempatnya. Kami mau melakukan hal-hal yang kecil sehingga alam ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh terjaga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Mari adik-adik kita belajar untuk mengasihi alam. Karena alam diciptakan Tuhan untuk kita. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dadah semuanya. Jangan membuang sampah di mana